Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz, ada yang bertanya mengenai bisnis online yang sekarang banyak sekali macamnya, mulai dari jual beli online, MLM, reseller, jasa, dan lain sebagainya. Yang ditanyakan adalah, apa hukum bisnis online itu sendiri? Kemudian, apa hukumnya menjual barang dengan membuka toko online yang semua transaksinya menggunakan sistem jual beli online? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jual beli online kalau kita aktualkan di dalam fikih adalah jual beli sistem salam, di mana salam itu bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bi thamanin mu'ajjal. Jadi menjual sifatnya barang, jadi menawarkan sifat barang bukan barangnya dengan harga cash sekarang. Makanya barang siapa yang jual beli online bisa menempuh dua. Yang pertama dengan sistem salam. Dan sistem salam ini adalah sistem jual beli yang sistemnya adalah utang. Berarti di sini akurasi catatan. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, jika kamu jual beli dengan sistem utang sampai waktu tertentu, maka tulislah. Kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah syaratnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah menemukan orang melakukan salaf atau salam 2-3 tahun, maka Rasulullah SAW memberikan suatu penegasan, man aslafa fi syai'in, bi siapa yang melakukan jual beli salam atau salaf, artinya duit dulu barangnya nanti, alias pesan atau inden, fa fi kailin ma'lum, maka takarannya harus jelas, aw waznin ma'lum, atau timbangannya jelas, wa ila ajalin ma'lumin, dan waktu penyerahannya jelas. Dengan demikian caranya si penjual menawarkan spesifikasi barang. Kemudian setelah itu ada pembayaran, entah itu bertahap atau langsung. Umpamanya saya menginginkan satu barang herbal, harganya 5 juta, ciri-cirinya 1, 2, 3, 4, dicarikan, bayar 5 juta, nanti barang tersebut baru dikasihkan dengan timbangan, takaran, spesifikasi yang jelas dan waktu yang jelas. Dan tolong dicamkan, tidak disyaratkan seorang penjual harus memiliki barang pada saat transaksi. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Ahkam, ini adalah solusi. Salam itu adalah solusi sebetulnya untuk memberikan penegasan dan sikap tengah barang bagi orang-orang yang ingin jual beli tapi nggak punya barang, supaya tidak terjatuh kepada bai'ul gharar, maka Islam memberikan salam. Sehingga jual beli salam itu ketika terjadi transaksi, penjual tidak harus memiliki barang, boleh pesan. Tapi di sini jangan sampai pembeli nggak punya duit. Kalau penjual nggak punya barang, pembeli nggak punya duit, jualan apa? Makanya jualan itu ada 3 macam. Ada duit, ada barang namanya cash. Ada duit nggak ada barang namanya salam. Ada barang nggak ada duit namanya kredit. Dan dua-duanya itu dibolehkan. Karena kalau sekarang ini sekarang yang menjadi permasalahan, kadang-kadang terjadi transaksi di bank, yang satu yang kredit ini datang nggak punya duit, sementara bank juga nggak punya barang, mau jualan apa? Jualan angin. Makanya ketika nggak ada barang harus ada duit, nggak ada duit harus ada barang. Syukur-syukur ada duit, ada barang. Makanya jual beli itu 3 jenis. Imma ada duit ada barang namanya cash, atau ada duit tidak ada barang namanya salam, atau ada barang dulu duitnya nanti namanya kredit.
Nah, sekarang kita akan bahas soal masalah kaitannya dengan salam. Jadi caranya sekarang masuk ke website, ya kan? Saya pesan umpamanya motor jenis ini, tahun sekian, warnanya ini. Sudah, speknya sudah jelas, kita carikan. Terus kemudian ini barangnya. Bisa dia sistem yang kedua, hanya janji mau beli, tidak pakai salam. Jadi seorang pembeli datang kepada atau membuka web, saya mau barang ini, tapi ketika itu bukan transaksi jual beli, tapi saya hanya berjanji mau beli, bisa batal, bisa iya. Nah, ini yang sistem yang kedua agak sedikit rentan, bisa dia beli atau tidak. Berjanji setelah ada barang, maka baru terjadi transaksi. Nah, ini bisa cash nantinya. Jadi kalau kita ingin cash, maka menempuh cara yaitu janji dulu. Seperti kalau di perbankan murabahah, seorang nasabah ketika menginginkan rumah, motor atau mobil, maka datang ke bank pertama itu bukan jual beli akadnya, tapi akadnya janji mau beli. Makanya tidak terjadi apa-apa. Setelah nanti bank mendapatkan keterangan yang diinginkan rumah atau barang itu jelas, maka dibelikan, datang yang kedua ini baru terjadi deal jual beli. Makanya yang lebih amannya, lebih selamatnya adalah kita sistem salam tadi, dengan syarat ukurannya jelas, kalau timbangan atau takarannya jelas, terus kalau kemudian memiliki spesifikasi yang seperti komputer harus jelas, ya. Saya pengen komputer seperti ini, laptop seperti ini. Nah, di sini dikasih uang dulu, baru dicarikan barang, jatuhnya namanya bai'us salam. Dan tolong dicamkan, katanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika membahas masalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, beliau menegaskan bai'us salam ini penjual tidak disyaratkan ketika terjadi transaksi punya barang, karena sudah ada duit, sudah ada ikatan. Ya, tadi yang pembeli kan punya duit, anak nggak ada barang nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang saya yang datang nggak punya duit, yaitu kredit kan, dan saya harus punya barang. Kalau nggak ada barang, nggak ada duit, transaksi apa? Itu. Wallahu a'lam.